A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Misteri Desa Terkutuk. Cerita ini ditulis bukan nama palsu. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link KBM yang saya sertakan ada di deskripsi. Di sana juga ada koleksi-koleksi cerita lain dari akun KBM bukan nama palsu. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kalau begini, aku harus gimana dong? Keluar desa nggak bisa. Di dalam desa juga nggak boleh, gerutu Nia. Mbak sabar dulu di rumah Mbak Lastri. Nanti kalau sungai surut, kalian bisa keluar desa, usul Abel. Tapi sampai kapan? Aku sudah nggak tahan. Sabar dong Mbak. Lagian, kalau di rumah Mbak Lastri kalian bakal aman. Soalnya kami Angga jarang banget ganggu rumah Mbak Lastri. Katanya sih, ujar gadis berkepang dua itu. Ya iyalah, gimana mau ganggu? Orang Mbak Lastri yang melihara kami Angga, kata Nia ringan. Abel mengerutkan kening. Maksudnya? Tahu nggak? Di rumah Mbak Lastri itu ada kamar yang gak boleh dimasuki. Tadi aku gak sengaja menemukan kuncinya, lalu masuk. Di sana ada kuburan Pak Truno dan Dania, kata Nia. Apa? Kuburan Pak Truno? Tapi bukan cuma itu saja. Di antara kedua kuburan itu ada baskom yang isinya darah. Darah. Mata Abel membulat. Iya, darah. Darah burung. Bagaimana Mbak tahu kalau itu darah burung? Di dekat pembuangan sampah ada gundukan yang ternyata untuk mengubur burung-burung yang disembelih, kata dia bergidik. Aku tadi menginjaknya. Ngeri kan? Jangan-jangan nanti aku sama Mas Fajar yang disembelih. Tapi buat apa? Tanya Abel. Buat pemujaan setan kali, jawab Nia. Jadi benar kalau Mbak Lastri itu dukun? Lah, kan kamu yang ngomong. Ya kali aja cuma gosip Mbak. Tapi nyatanya di rumahnya ada kuburan. Ada baskom berisi darah. Mana ada orang normal punya begituan, jelas Nia. Dulu, waktu Pak Truno meninggal, warga melarangnya dikuburkan di desa ini. Aku pikir Mbak Lastri mengkremasinya. Nah, sekarang kamu tahu kan, mana bisa tidur berdampingan dengan kuburan? Siapa yang gak ngeri coba? Sekarang please ya, izinkan aku tinggal di rumahmu lagi, kata Nia memohon. Aku mau, serius. Aku mau mengizinkan. Tapi gak bisa. Aturan di desa ini yang pertama dan wajib hukumnya adalah harus tunduk dengan hasil musyawarah warga. Kalau kami membantah, bisa-bisa kami dikucilkan. Persediaan makan kami dijarah. Rumah kami dihancurkan. Bahkan bisa-bisa kami ditumbalkan ke kami Angga, jelas Abel. Kalau gitu, aku mau musyawarah ulang. Nia bangkit. Kali ini aku mau hadir. Masa
Musyawarah cuma cowok aja yang boleh hadir. Gak adil. Ya emang gitu aturannya mbak. Biar cepat dan menghindari silang pendapat di antara keluarga, kita hanya boleh mengikutkan kepala keluarga saja untuk musyawarah. Gak bisa gitu dong. Itu namanya diskriminasi. Perempuan juga berhak menyuarakan pendapat. Aduh mbak. Abel tak mampu lagi meladeni gadis yang ngeyel. Di mana rumah mbah? Mbah siapa itu? Yang katanya tetua desa. Tantang gadis yang kini memakai overall pendek itu. Mbah Suto. Nah, di mana rumah Mbah Suto? Gadis itu lantas melangkah dengan geram. Bukan ke sana, tapi ke arah sebaliknya, kata Abel. Lebih baik jangan ke sana, mbak. Nia tak peduli. Ia membalik arahnya dan berjalan dengan cepat. Mau tak mau, Abel mengikutinya. Ia tak mau Nia berbuat hal yang tidak-tidak. Ia meninggalkan bakulnya di tepi jalan dan akan mengambilnya nanti. Selama berjalan, beberapa kali ia membujuk Nia. Namun, gadis itu tak mau mendengar. Dia harus memperjuangkan haknya untuk tinggal di rumah Pak Dirman yang nyaman, alih-alih rumah Mbah Lastri yang menyeramkan. Beberapa menit kemudian, sebuah rumah yang dikelilingi pagar tembok tinggi tampak berdiri tegak di antara rumah-rumah kecil tak berpenghuni. Atapnya hampir tak terlihat karena terhalang pagar beton yang tinggi menjulang. Pintu dari kayu jati yang tertutup rapat dengan palang terkunci terlihat kokoh, menjaga apapun di dalamnya. Di atas pintu ada ukiran aksara Jawa yang tentu saja Nia tak dapat membacanya. Ia mengamati gembok yang terpasang di ujung palang dengan merengut. Tuh kan, siang-siang begini Mbak Suto jarang ada di rumah, ujar Abel. Ia menarik Nia pergi dari sana. Emang biasanya kemana? Gak tahu, jawab Abel berbohong. Ayo, kita pulang aja. Nia mengamati sekitarnya. Di samping rumah, ia melihat sebuah pohon mangga dengan dahan yang menculur melewati atas pagar rumah Mbah Suto. Tanpa pikir panjang, ia memanjatnya. Astaga, Mbak. Abel berusaha menghentikan gadis itu. Aku cuma mau lihat kok, seru Nia memanjat. Dari kecil, ia suka memanjat pohon mangga di depan rumahnya, apalagi jika sang pohon tengah berbuah. Namun, hal yang tidak disukainya saat memanjat adalah ulat. Ia jijik dengan binatang berbulu itu. Pernah suatu kali, ia tak sengaja memegang ulat saat turun. Seketika, badannya terasa gatal hingga bengkak. Sejak itu, ia jarang memanjat pohon lagi. Namun, meski tak pernah memanjat lagi, ketangkasannya masih bertahan. Tak sampai 5 menit, ia sudah nangkring di atas pohon. Ia mengintip rumah besar yang membuatnya penasaran. Ayo mbak, kita pulang aja. Lihat tuh, langit udah mendung, seru Abel dari bawah. Bentar, nanggung nih, balasnya. Ia melihat rumah milik Mbah Suto dari atas. Meski indah, namun terlihat suram. Jarak antara pintu pagar dengan bangunannya sendiri cukup jauh. Di pagar belakang rupanya ada pintu lain dari besi. Keadaannya juga sama, yaitu tertutup rapat. Di belakang rumah ada bangunan kecil, terlihat menonjol dengan pintu terpisah, sama seperti dapur milik Pak Dirman. Bangunan itu tampak menempel di rumah utama, dan atapnya terlihat lebih rendah, hanya separuh dari tinggi dinding rumah. Angin berembus kencang, menerbangkan daun-daun yang mati, entah karena udara yang menerpa kulit, atau kesan suram dari bangunan yang sedang dipandang. Nia bergidik, bulu kuduknya meremang.
Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah Mbah Suto. Sesuatu yang disembunyikan entah dari siapa. "Mbak," seru Abel. Dia melihat ke bawah, tetapi gadis yang memanggilnya itu tidak ada. "Bel." "Shh." Rupanya gadis itu bersembunyi di balik batang pohon. Ia mendongak ke atas dan menunjuk ke arah jalan di depan rumah Mbah Suto. Bunyi mesin menderu terdengar bising. Tak lama kemudian, mesin itu mati. Rupanya itu adalah suara motor yang lewat. Nia turun dengan hati-hati. Ia teringat ulat berbulu coklat yang sering menemaninya nangkring di pohon waktu kecil. Ia merinding mengingat rasa gatal yang harus dideritanya. "Apa?" tanyanya ketika kakinya sudah menapak di tanah. "Mbah Suto," kata Abel menunjuk jalan tempat motor tadi berada. "Bagus." "Jangan." Abel menarik Nia ke pojok pagar untuk bersembunyi. "Kenapa?" "Please Mbak, biar nanti Bapak saja yang bilang ke Mbah Suto untuk mengadakan musyawarah ulang," pinta Abel. Nia memutar bola matanya. "Sama saja toh, aku sudah kesini." "Please Mbak, aku gak mau kalau nanti tambah ruwet." Nia mengintip. Ia melihat seorang lelaki berbaju batik berlengan pendek sedang sibuk merogoh tas lempangnya. Mbah Suto tak sesuai dengan bayangan Nia. Kata Mbah yang melekat di namanya membuat gadis itu mengira bahwa sosoknya adalah lelaki tua dan keriput. Namun nyatanya lelaki itu masih tampak gagah. Tubuhnya masih tegap dengan kumis tebal menghiasi wajah. Rambutnya tak ada yang putih karena disemir. Kakinya yang berbalut celana hitam mampu menopang tubuh dengan mantap. Sepatu mengilap juga menambah penampilannya hingga terlihat berwibawa. "Itu Mbah Suto?" tanya Nia. "Iya," jawab Abel. "Kok bisa dipanggil Mbah?" "Itu hanya panggilan hormat saja." "Itu hanya panggilan hormat saja." Mbah Suto terlihat memasukkan anak kunci ke gembok, lalu membukanya dan mengangkat palang pintu. Ia kembali mengendarai motornya masuk. Abel mendesah lega. "Yuk. Tapi janji ya, nanti bilang ke bapakmu agar minta diadakan musyawarah ulang," kata dia mengacungkan telunjuknya. "Iya." Abel mengangguk. Sementara di tempat lain, debaran jantung Fajar masih bertalu-talu. Suara napasnya memburu. Tubuhnya masih gemetar. Ia tersaruk-saruk berlari keluar dari rumah besar itu. Pagar yang setengah menutup ditabrak hingga membuat bahunya nyeri. Ia terus berlari sampai napasnya seakan putus. Lelaki itu begitu ketakutan. Saat berbelok di gang, ia menabrak sesuatu. "Mas Fajar, kalau jalan lihat-lihat dong." Nia merintih. Di sebelahnya ada Abel yang terkapar di tanah. "Maaf, maaf," serunya. Ia mengulurkan tangan ke arah gadis itu. "Kamu gak apa-apa?" Abel menggeleng. Dengan bantuan Fajar, ia bangkit lalu menepuk-nepuk bokongnya yang nyeri. Nia menggerutu karena kakaknya lebih memilih membantu Abel daripada dirinya. Demi harga diri, ia segera bangkit. "Aku gak butuh bantuanmu Mas," patinya. "Dasar cowok." Saat melangkah, kakinya menyenggol sesuatu. Rupanya itu adalah sebuah figura foto. Dengan penasaran, Nia memungutnya. Ia mengamati wanita cantik yang rambutnya digelung rapi. Wanita itu memakai dress selutut dengan kerah berpotongan leher yang tinggi.
seolah senyum tersungging di wajahnya. Ini kan, Nia mengernyit. Ia merasa familiar dengan wajah wanita itu, tapi ia tak ingat. Mata Fajar terbelalak. Itu bagaimana bisa ada di sini? Loh, ini kan yang bawa kamu, Mas, kata Nia. Fajar menggeleng kuat-kuat. Bukan. Iya, aku lihat ini terjatuh saat kita tabrakan tadi, jelas Nia. Gak mungkin. Suara lelaki itu bergetar. Aku sudah mengembalikannya ke meja. Aku yakin gak bawa apa-apa saat keluar dari rumah itu. Abel dan Nia saling berpandangan. Fajar tak begitu percaya adanya hantu. Ia tak begitu percaya adanya hal mistis. Baginya, semua kejadian yang terjadi dalam hidup merupakan hukum kasualitas. Semua dapat dijelaskan. Namun, perihal foto yang tiba-tiba jatuh darinya tadi tidak dapat masuk dalam akal sehatnya. Bagaimana mungkin foto itu ada di sana? Sementara ia dengan keyakinan penuh telah mengembalikan ke tempat semula sebelum pergi. Lelaki itu berbaring di depan, matanya nyalang menatap genting yang berisik. Hujan telah turun, tepat setelah ia dan adiknya kembali ke rumah Mbah Lastri. Meski ia merengek untuk tidak kembali ke rumah itu, namun mereka tak punya pilihan. Ia tak mau membuat susah Pak Dirman lagi. Pemuda itu meyakinkan adiknya dan berjanji akan keluar dari desa begitu sungai surut. Tidak seperti di rumah Pak Dirman yang mewajibkan mereka bersembunyi ketika hujan. Di rumah Mbak Lastri lebih bebas. Mereka dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Kami Angga tidak akan mengganggu Mbak Lastri, begitu kata dia saat Fajar bertanya tadi. Fajar sempat menanyakan apa alasannya, dan adiknya membuat tuduhan yang serius kepada nenek itu. Jangan ngaco, Dek. Mana mungkin Mbak Lastri yang menciptakan kami Angga? Bisik Fajar setelah makan siang. Mereka duduk di depan tempat laki-laki itu tidur. Kalau Mas gak percaya, buka saja kamar di pojok itu. Di sana ada kuburan Dania dan Pak Truno, kata Nia menjaga suaranya tetap rendah. Ia melirik Mbak Lastri yang sedang sibuk menjahit baju di kursi. Mengubur orang di rumah bukan berarti seorang penyihir, tugas Fajar. Tapi ada darah burung, Mas, kata adiknya tak mau mengalah. Coba kita tanya Mbak Lastri saja, kenapa mengubur mereka di rumah dan menyembelih burung-burung itu? Jangan, cegah Nia. Kata Abel, warga menolak Pak Truno dikubur di desa ini. Lagi pula, kalau Mas tanya begitu ke Mbah Lastri, nanti beliau tahu kalau aku sudah kurang ajar membuka kamar itu. Kalau Mbah Lastri marah, terus kita diusir, gimana? Nah, itu tahu, kata Fajar. Kita itu tamu, Dek. Kita harus menaati peraturan tuan rumah. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi Mas, aku takut, rengek Nia. Kan ada aku. Kalau ada yang mengganggu, aku akan melindungimu. Nia menanggapinya dengan melengos, kemudian berbaring di depan, membelakangi Fajar. Apanya yang melindungi? Tadi waktu aku jatuh aja, Mas malah nolongin Abel. Fajar menggaruk belakang kepalanya. Masa gitu aja cemburu? Ya cemburu dong, Mas kan kakakku. Dari kecil aku selalu ditinggalin. Mas terlalu sibuk bekerja. Aku juga pingin disayang.
Apalagi semenjak ayah meninggal. Aku berharap Mas bisa gantiin ayah. Tapi apa? Ngobrol sama aku aja gak pernah. Boro-boro, ketemu aja jarang. Lah, kan kamu tahu sendiri, Dek. Mas kerja buat siapa coba? Bohlah, Nia ngambek. Ia menutup telinganya dengan bantal. Fajar dapat melihat ketidakpuasan dalam sikap adiknya. Namun, ia tak menemukan kata-kata untuk menenangkan adiknya. Dari dulu, ia selalu berjanji akan melindungi Nia. Tetapi janji sekedar janji. Ia terlalu sibuk bekerja dan tak memperdulikan adiknya. Akan tetapi, saat dia kesulitan, nyatanya sang adik menunjukkan sifat kasih sayang yang luar biasa dengan menyelamatkannya dari kematian yang sudah pasti. Ia bahkan sanggup mengorbankan nyawanya demi sang kakak. Hal itu yang membuatnya merasa bersalah. Fajar menghembuskan napas panjang. Deru hujan semakin deras. Angin juga berhembus kencang. Tirai-tirai jendela menyibak. Meski masih siang, langit di luar amat pekat. Pohon-pohon meliuk-liuk diterjang angin kencang. Sesekali petir menyambar. Kilatannya menerangi bumi sesaat, seolah-olah seperti blitz kamera. Omong-omong soal kamera, Fajar teringat foto berfigura yang tiba-tiba muncul ketika bertabrakan tadi. Bersama Abel dan Nia, ia kembali ke rumah gerbang untuk mengembalikan figura itu. Saat sampai di sana, cermin kembali bersih. Tulisan darah tadi lenyap, seolah tak pernah ada. Meski begitu, ia tak mau menyebut-nyebut soal itu kepada siapapun. Dia tak mau membuat kedua gadis itu ketakutan. Lagi pula, ia tak yakin kalau tulisan itu nyata. Fajar beranggapan bahwa itu hanyalah hayalannya saja. Ya, pasti itu adalah efek karena adrenalin yang meningkat tiba-tiba, hingga otaknya tak bekerja dengan benar. Fajar teringat paras Desi. Kalau diperhatikan, Desi memang cantik. Untuk ukuran wanita desa berumur 27 tahun. Wanita itu amat menarik. Meski hanya dari foto, Fajar dapat melihat daya tarik wanita itu. Rahangnya yang kecil, tulang pipinya yang tinggi, bibirnya yang lembut, tubuhnya yang langsing namun padat, sangat serasi dengan busana yang dikenakan. Gayanya begitu anggun. Fajar yakin lelaki manapun yang memandangnya pasti akan jatuh cinta. Bukan cinta yang didasari nafsu, tetapi cinta atas dasar penyerahan diri. Bahkan menurutnya, lelaki paling bebal pun akan bertekuk lutut di hadapan Desi, mewujudkan semua pintanya tanpa protes, apalagi saat menatap matanya yang begitu memikat. Fajar mengira-ngira, jika seandainya bertemu dengan Desi, akankah dia juga jatuh cinta padanya? Mungkin saja. Tetapi saat ini Desi pasti lebih tua darinya. Jika foto itu diambil saat usianya 27 tahun, sekarang umurnya pasti sudah menginjak kepala 3. Akan bagaimana rupanya sekarang jika masih hidup? Fajar hanya bisa menebak-nebak. Mungkinkah dia berubah menjadi gendut dan keriput? Tidak, umur 30 tahunan masihlah terhitung muda. Fajar pernah melihat wanita yang semakin tua malah semakin cantik. Ia yakin Desi yang sekarang pasti semakin matang dan menarik dibanding Desi dalam foto itu. Saat mengingat Desi, Fajar teringat adiknya. Memang kalau dilihat sekilas, Nia dan Desi amatlah mirip. Namun, jika diperhatikan lebih seksama, mereka berbeda. Pembawaan Nia terlalu ceroboh, tak mencerminkan wanita anggun sama sekali. Nia juga ceplas-ceplos dan terkesan tomboy. Kemudian, ia teringat profil Pak Truno.
Fajar mengira-ngira usianya mungkin akhir. Fajar mengira-ngira usianya mungkin akhir kepala 4. Mengingat orang-orang itu membuat Fajar bertanya-tanya, apakah selera Nia dalam memilih pasangannya bakal sama dengan Desi yang memilih lelaki yang lebih tua darinya, atau ia lebih menyukai pria yang seusia dengannya. Fajar tak tahu. Lelaki itu baru sadar bahwa selama ini dia tak tahu apa-apa tentang adiknya. Ia tak tahu dengan siapa adiknya bergaul, apa warna kesukaan dia, apa hobinya, film favoritnya. Fajar tak tahu. Terkadang ia bertanya dalam hati, apakah dia sudah menjadi kakak yang baik? Dan Fajar akan merasa menyesal telah meninggalkan Nia untuk mengejar harta. Jika dilihat sepintas, tindakannya semata-mata untuk membahagiakan Nia. Tetapi disadarinya itu salah. Fajar bekerja siang malam untuk menghindar dari kewajiban menyuapi, merawat, menina bobokan adiknya. Awalnya, Fajar menganggap Nia adalah beban, tanggung jawab yang ditimpakan padanya secara tiba-tiba. Masa kecil yang seharusnya dihabiskan untuk bermain dan sekolah, ditinggalkan untuk mendapat uang guna menghidupi adiknya. Sebulan setelah ayahnya tiada, Fajar berpikir untuk pergi ke kota dan meninggalkan Nia sendiri. Ia bahkan sudah mengemasi barang-barang. Namun, saat melihat tatapan sang adik yang begitu memelas, Fajar tak mampu melakukan niatnya. Saat diambil bibi rohani, Fajar sedikit lega karena ia menyerahkan pengasuhan Nia sepenuhnya kepada sang bibi. Ia bahkan memilih tenaganya diperas untuk bekerja daripada menemani Nia bermain. Ketika tahu bahwa bibinya berbohong dan bahwa sekolah Nia gratis, Fajar meminta upah kepada sang bibi. Namun, dengan nada merendahkan, sang bibi malah mencibirnya. Seharusnya kamu bersyukur bisa tidur nyenyak, makan sehari 3 kali, pakai baju bersih di sini. Coba kalau aku tak memungut kalian, bisa-bisa kalian jadi gembel. Saat teringat itu, rahang Fajar mengeras. Ia tak dapat memaafkan bibinya begitu saja. Ia telah membalas. Ya, laki-laki itulah yang menciptakan rumor bahwa warung bakso bibinya menggunakan jin penglaris. Dia juga mengurangi resep adonan sehingga memiliki rasa yang berbeda. Sedikit demi sedikit, pelanggan pergi, pendapatan sang bibi menurun. Emas yang dulu dikenakan berangsur berkurang. Semua dijual untuk modal. Warung bakso yang tadinya memiliki 5 cabang, kini hanya tinggal 1. Sang bibi curiga. Fajar memutuskan untuk pergi. Dan mulai saat itu, ia mengenal arti ketidakjujuran. Siapa yang membuka pintu kamar terlarang tadi? Suara Mbah Lastri membuat Fajar kembali ke kenyataan. Maaf, apa Mbah? Tanya Fajar bangkit. Saya tahu ada yang membuka kamar terlarang tadi. Siapa? Ulang Mbah Lastri. Dia masih terpaku ke tangannya yang sedang menelusupkan jarum ke baju yang sobek. Maaf Mbah, kata Fajar melirik adiknya yang sudah terlelap. Bukan maksud adik saya untuk kurang ajar. Dia hanya... Apa yang dilihatnya? Tanya Mbak Lastri memotong. Fajar duduk di tepi dipan dengan gelisah. Katanya ada kuburan. Katanya ada kuburan dan darah. Mbak Lastri mengangguk-angguk. Lalu? Itu saja. Apa yang diambil? Tidak ada.
Jawab lelaki itu segera. Saya yakin dia tak akan mengambil apa-apa dari kamar itu. Adik saya bukan pencuri. Bukan dia. Yang aku maksud adalah kamu. Aku. Fajar mengernyit. Apa yang kamu ambil dari rumah gerbang? Fajar terperanjat. Bagaimana Mbah tahu kalau aku tadi ke sana? Karena makhluk yang di luar sana sedang mengawasimu. Mbah Lastri mengangkat tangan dan menunjuk ke jendela di belakang Fajar. Lelaki itu menoleh. Dalam jarak kira-kira 10 meter, terlihat seorang wanita berambut panjang berdiri diam, menghadap ke arahnya. Fajar mengernyit. Cahaya kilat menerangi keadaan di luar sesaat. Ia lantas terbelalak mendapati kenyataan bahwa itu bukanlah seorang wanita, melainkan makhluk berambut panjang dengan seringai lebar. Mata merahnya yang memelotot terlihat mengintip di sela-sela rambut yang menutupi sebagian wajah. Mata itu menatapnya. Fajar menutup tirai rapat-rapat, berlindung dari pandangan menusuk sang monster. Seakan itu semua belum cukup membuatnya terkejut. Figura foto Desi tiba-tiba tergeletak di depan tempat dia duduk tadi. Tidak mungkin. Fajar tak dapat mempercayai matanya. Ia mengerjap, mengucek dan kembali memandang dipan bekasnya duduk tadi. Kosong, jantungnya masih berdentum-dentum. Rupanya, figura foto Desi yang dilihatnya hanyalah fata morgana belaka. Semua pasti karena otak yang tidak stabil. Namun, apakah makhluk mengerikan yang dilihatnya itu juga tidak nyata? Lelaki itu mengintip tirai jendela. Ia tak melihat makhluk yang membuatnya ketakutan tadi. Dia lantas mendesah lega. Semua hanya hayalannya saja. Untunglah. Apa yang tidak mungkin? Tanya Mbah Lastri. Fajar menelan ludah. Tidak apa-apa Mbah. Saya tadi hanya sedang berhayal. Mbah Lastri tersenyum. Pandangannya masih tertuju pada peraduan antara kain dan jarum yang ada di genggaman. Terkadang mata kita memperlihatkan kenyataan, tetapi otak menganggapnya hayalan semata. Adrenalin Fajar berangsur normal. Meski dingin, peluh keluar dari dahinya. Semburat rasa ingin tahu mengusik patinya. Ia tak sependapat dengan nenek itu. Namun, hatinya mengganjal. Sesuatu menggelitik matanya untuk sekali lagi membuktikan bahwa otaknya tak keliru. Hantu itu tidak ada. Itu hanya hayalan dari otak yang lelah semata. Dengan meyakini dua kalimat tersebut, keberaniannya tumbuh. Ia harus membuktikan bahwa apa yang dilihatnya tadi tidak nyata. Ia menyingkap tirai jendela lebar-lebar, ingin menunjukkan kepada nenek tua itu bahwa makhluk yang bernama Kamiyangka itu tak mungkin mengincarnya. Namun nyatanya, makhluk itu berdiri tepat di depan jendela. Rambutnya yang panjang menutupi hampir seluruh wajah. Meski begitu, Fajar dapat melihat gigi runcing yang tak rata di balik seringai lebarnya. Lidahnya yang bercabang bak lidah ular menjilati bibirnya yang pecah. Matanya yang bulat menatapnya. Hanya menatapnya. Bulu kuduk Fajar meremang. Darah dalam tubuhnya seolah tersedot, hilang entah kemana. Tungkainya tak kuat menahan bobot. Seketika, keyakinan lelaki itu amblas. Makhluk itu benar-benar ada dan telah menampakkan dirinya. Fajar menutup kembali tirai rapat-rapat. Jantungnya berdentum semakin keras. Tubuhnya menggigil dan gemetar. Makhluk apa itu? Begitu mengerikan. Fajar bahkan tak berani menutup mata, karena bayangan makhluk itu pasti muncul ketika dia menutup matanya.
Saat memandang mata makhluk itu, ada sesuatu kesan aneh yang dirasakannya. Putus asa, pasrah, dan penyerahan diri. Ia merasa tunduk padanya. Namun, Fajar tak mau. Ia masih bertuhan. "Apa itu yang namanya kami anggah?" tanyanya tergagap. Ia lantas menjauh dari jendela, duduk meringkuk di kursi dekat Mbah Lastri. Tapi, Nia bilang, makhluk itu tak akan mengganggu rumah ini. Mbah Lastri menghentikan kegiatannya. Ia menaruh jarum yang masih tertancap setengah ke meja. Nenek itu lantas bangkit, masuk ke kamar Nia yang kosong. Sementara sang penghuni masih terlelap di depan pojok ruangan, dekat jendela dengan wajahnya yang terlihat damai. Mbah Lastri lantas keluar dan melangkah ke kamar terlarang, membuka pintunya, mengambil sebuah baskom yang berisi cairan kental berwarna merah. Ia lantas memasang corong ke sebuah pipa yang terhubung keluar rumah, letaknya di dekat pintu, lalu menuangkan isi baskom ke pipa tersebut. "Kami anggap tidak mengganggu rumah ini, karena aku tahu dan memberi apa yang diinginkannya," kata Mbah Lastri menerangkan. "Itukah alasan Mbah menyembelih burung-burung itu?" Mbah Lastri yang telah selesai menuang meletakkan corong ke baskom, lalu menaruhnya kembali ke kamar paling pojok, mengunci kamar, lantas duduk di kursi dengan nyaman. Terlihat noda berwarna merah di tangan ketika ia mengambil alat jahitannya lagi. "Apakah betul bahwa Mbah menciptakan kami anggah?" tanya Fajar lagi. Nenek berambut putih itu kembali menekuni jahitannya tanpa menoleh. Ia berkata, "Keingintahuan yang besar adalah hal baik. Namun kalian harus membatasinya. Jangan sampai rasa keingintahuan itu malah membuat kalian celaka nantinya." Meski Fajar tak pernah kenal maupun bertemu dengan nenek kandungnya, tapi ia harap neneknya tidak seperti Mbah Lastri. Lelaki itu pernah menjumpai beberapa orang tua di kota. Mereka terkesan manja, cerewet, dan kadang meminta perhatian lebih dari keluarga mereka. Dan jika berbicara, seringkali tak jelas, ngalor ngidul tak karuan. Namun, Mbah Lastri lain, begitu mandiri, tenang, dan kelihatan sangat berpengalaman. Meski bicaranya sama tak jelasnya dengan nenek-nenek yang lain, ia juga sulit dimengerti. "Kenapa tadi Mbah bilang kalau kami anggap mengawasiku?" tanya Fajar lagi. "Karena kamu membawa sesuatu kemari," katanya tanpa menoleh. Fajar membasahi kerongkongannya yang kering dengan menelan ludah. "Aku tidak membawa apa-apa." Mbah Lastri menatapnya tajam. "Kau membawa sesuatu, Fajar. Membawa barang yang dapat merusak orang-orang di sini. Kau adalah orang yang berbahaya." Jam di dinding masih menunjukkan pukul 4:15. Hujan sudah berhenti. Air yang tertahan mulai menetes ke tanah. Mbah Lastri membuka pintu lebar-lebar, membebaskan udara sejuk masuk, menggantikan lembab. Ia pergi ke halaman, memeriksa jebakan burung yang terpasang di salah satu dahan pohon nangka. Seekor burung kecil terjebak pulut di kakinya hingga tak bisa terbang. Setelah menggenggam sang burung, nenek itu membawa ke belakang rumah. Fajar tahu persis bagaimana nasib burung kecil itu nantinya. Nia yang bangun meregangkan tubuh, menguap lebar-lebar, lalu kembali bergelung. Ia membuka mata, mengerjap singkat, kemudian bangkit. Rambutnya masih acak kadut. "Hujannya udah berhenti?" tanyanya menoleh. Ia mengernyit melihat kakaknya yang termenung menatap lantai.
"Dek," kata Fajar tiba-tiba, "bagaimana kalau kita nekat aja? Maksudnya, kita keluar desa sekarang." Dia melongo. "Maksudnya kita nyebrang sungai sekarang juga?" Fajar mengangguk. Dia memprotes. "Tapi," kata Pak Dirman, "itu cuma katanya kan. Kita belum coba nyebrang sungai itu. Lagi pula, saat kita masuk ke sini, nyatanya kita masih selamat," jelas Fajar. Dia tak tahu apa yang membuat kakaknya tiba-tiba bertekad seperti itu. Sebenarnya, ia mau saja mengikuti kemauan sang kakak dengan nekat berenang menyeberangi sungai. Namun, ia teringat perkataan Abel yang mengatakan bahwa mungkin kami Angga tak akan memangsa, tetapi kepala-kepala sang korbannya yang akan menghalangi mereka pergi. Apalagi, ia sudah merasakan sendiri betapa ngerinya kepala-kepala itu. "Apa Mas gak ingat? Waktu itu, orang yang ngejar kita mati di sana," kata gadis itu. "Asal kita bisa menghindari makhluk itu, kurasa kita bakal berhasil menyeberang. Tapi," kata Nia takut-takut, "bagaimana bisa kita menghindari makhluk itu?" Fajar menatap adiknya lekat-lekat. "Kau tahu, makhluk itu adalah iblis. Dia bukan Tuhan. Dia tak bisa berada di dua tempat sekaligus." "Maksudnya?" "Kita pancing dia di satu tempat, kemudian kita menyeberang dari tempat lain." Gadis yang memakai overall pendek itu mengernyit. "Aku ragu." "Ragu kenapa?" "Begini masalahnya. Siapa yang mau jadi umpan pengalihan kami Angga?" Bau Fajar melorot. "Kau benar." Nia menggigit bibir bawahnya. "Sebenarnya ada satu cara lagi, tetapi resikonya sama berbahayanya." "Apa?" "Lewat pintu hilir." Punggung Fajar kembali tegak. "Kalau begitu ayo kita coba." "Tapi, Mas..." "Ayolah, kita coba dulu. Kita harus keluar deh." Fajar menarik tangan Nia. Mau tak mau gadis itu menurut. Gagak-gagak berkuak nyaring, saling bersautan. Sayap-sayapnya yang hitam dikepakan, terbang menukik lalu berputar di atas sungai. Hutan terlihat lebih berisik dari biasanya. Mata-mata tajam seolah mengawasi dari balik rimbunnya pepohonan. Mereka mengintip dua orang yang telah membuat keputusan bodoh. Fajar dan Nia berdiri memandang sungai. Airnya begitu tenang. Namun, mereka tak tahu ada sebuah rahasia di balik ketenangan itu. Tangan mereka saling tertaut, menguatkan satu sama lain. "Siap?" tanya Fajar menelan ludah. Nia menggeleng. Ia lantas mengambil napas dalam-dalam. "Aku takut." Sang kakak menggenggam tangan adiknya lebih erat. "Kalau begitu, Mas yang duluan." "Apa Mas Fajar yakin?" Nia enggan melepas genggaman tangannya. Fajar mengangguk. "Aku ingin coba." Bahkan setelah mendengar apa yang terjadi padaku dulu. Di perjalanan tadi, Nia sudah menceritakan pengalamannya terjebur di sungai bagian hilir itu. Fajar mendesah. "Kita nggak bisa diam saja Nia. Kita harus mencoba keluar dari desa keparat ini. Mas gak mau kalah dari iblis itu." "Tapi, Mas..."
laki-laki itu mengelus punggung tangan adiknya. "Gak apa-apa, Mas yakin bisa." Mau tak mau, Nia melepas genggamannya. Fajar lantas menuruni bidang miring dengan hati-hati. Setelah sampai ke tepi sungai, dia menengadah melihat awan mendung telah menyingkir. Warna oranye sepenuhnya mendominasi pandangannya. Setelah yakin hujan tak akan turun selagi ia mencoba menyeberang, Fajar lantas menceburkan diri ke dalam sungai dengan perlahan. Airnya yang dingin membuatnya sedikit tersentak. Saat kakinya tak mampu lagi menyentuh dasar, Fajar mulai berenang. Dengan lincah, ia menjejak air. Tiba-tiba sebuah pusaran menarik tubuhnya ke bawah, membuatnya terjebak dalam air. Dia menjejak kuat-kuat ke permukaan, megap-megap mengambil napas. Namun, lagi-lagi tubuhnya tertarik ke bawah. Ketika matanya terpejam, sebuah suara muncul dalam pikirannya. Suara parau seorang wanita yang terasa begitu menderita. "Aku tahu siapa kau, Fajar," katanya. "Aku bisa melihatmu dengan jelas." Fajar membuka mata lebar-lebar. Ia mencari sumber suara. Biasanya orang tak akan mampu mendengar maupun berbicara dalam air. Tidak, patinya, aku pasti sedang berhayal lagi. Sebuah kepala pelontos dengan mata terbuka lebar melayang di depannya. Fajar terkejut melihat kepala lelaki yang mengejarnya dulu. Tak sengaja, ia menekan air, lalu berenang di atas. Tangannya melambai panik sebelum tubuhnya kembali tersedot ke dalam air. Kali ini, kepala lain muncul. Jumlahnya tak hanya satu. Mereka mengelilinginya. Ketakutan, Fajar membelah air dan menyingkirkan kepala-kepala itu. Satu tangannya tersangkut rambut kepala-kepala itu. Dada Fajar rasanya seperti terbakar. Matanya perih. Seberapa keras ia mencoba menyingkirkan kepala-kepala itu. Mereka semakin mendekat, menggerumuninya. Ia juga berusaha keras mendorong tubuhnya ke atas. Tetapi lagi-lagi ada sesuatu yang menariknya, menahannya tetap di air. Tenaganya terkuras habis. Ia putus asa. Cukuplah sampai di sini. Apakah ini saatnya dia mati? Dalam keadaan sendiri dan tak berdaya. Dia tak mau. Dia tak boleh menyerah. Nia masih butuh dirinya. Fajar belum memberi adiknya segalanya. Belum meminta maaf atas ketidakbecusannya sebagai kakak. Memikirkan adiknya, samar-samar ia mendengar isak tangis Nia. "Pegang talinya, Mas Fajar, pegang talinya," seru adiknya putus asa. Tanpa di permukaan air ada tambang yang mengambang. Fajar menjejak kepala-kepala yang mengelilingi kakinya, menjadikannya sebagai tolakan untuk ke permukaan. Tangannya menggapai-gapai tambang yang terapung, kemudian melilitkannya ke pergelangan tangan dan menggenggamnya erat-erat. Tak jauh dari tempatnya berada, cairan merah dituang. Kepala-kepala yang mengelilinginya mendadak pergi menjauh, mengerubungi air yang berubah merah. Pelitan rambut-rambut terlepas. Tubuhnya ditarik ke atas. "Goblok!" Cacian nyaring terdengar dari mulut perempuan tua berkebaya yang berdiri di dekatnya. "Kalau kalian masih mau hidup, jangan dekati sungai." Fajar terbatuk-batuk. Ia terentang tak berdaya di tepi sungai. Paru-parunya menghirup udara banyak-banyak. Ia bersyukur masih selamat. Ia kapok berenang di sungai. Singkat cerita, Fajar menggigil. Tidurnya tak nyenyak. Dalam mimpinya ada Desi. Sosoknya begitu anggun seperti yang ada di foto. Ia tersenyum ke arah Fajar. Tetapi
Senyumnya begitu ganjil hingga membuat lelaki itu bergidik. Wajah cantiknya ternoda, air mata darah membasahi. Sebuah tangan dengan kuku panjang dan hitam terlihat memeluknya dari belakang. Meski begitu, Desi tetap tersenyum. Lalu, suara itu keluar dari mulutnya. "Aku tahu siapa kau, Fajar." Sama persis yang didengarnya di sungai. "Aku bisa melihatmu dengan jelas." Pemilik tangan yang memeluk. Desi menampakkan sosoknya. Dia adalah Kamiangga. Selaras, mereka tertawa. Fajar terbangun dengan keringat membasahi sekucur tubuhnya. Napasnya cepat. Denyut nadinya tak beraturan. Jatuh dari dahinya. Ia menengok ke samping. Ada Desi di sana. Lelaki itu terkejut. "Mas." "Bukan. Dia bukan Desi, tetapi Nia adiknya." "Syukurlah." Fajar memeluk adiknya. "Jika sesuatu terjadi sama Mas, berjanjilah Nia. Kembali ke rumah kita yang dulu. Mas sudah membelinya. Sekarang, Mas yakin rumah itu sedang dibangun kembali?" Nia mengernyit, lantas tersenyum. Ia melepas pelukan kakaknya dengan lembut. "Mas Fajar cuma demam." "Berjanjilah Nia." Fajar menatap adiknya sungguh-sungguh. Meski heran, karena tak biasanya sang kakak melantur saat sakit, Nia mengangguk. "Aku janji." Nia tak pernah melihat kakaknya sakit, sebab saat di kota, sang kakak lebih memilih istirahat di tempat Mas Penny jika sakit, ketimbang merengek di hadapan adiknya. Tak tahu apa alasannya. Mendengar janji adiknya, Fajar mendesah lega. Ia kembali berbaring. Dia menggenggam tangan sang adik. Ia lantas teringat hari-hari yang dilaluinya tanpa Nia. Bersenang-senang, pergi ke tempat-tempat indah sendiri. Saat itu, dia begitu menikmatinya, lupa bahwa dia memiliki adik. "Aku sudah memberinya uang yang banyak untuk senang-senang. Kurasa itu sudah lebih dari cukup. Tak perlulah aku mengajaknya ke sini. Dia bisa pergi sendiri," batinnya saat itu. Namun, tanpa pikir panjang, ia tak keberatan membawa sang adik dalam bahaya. Kakak macam apa dia yang membiarkan sang adik bertaruh nyawa demi dirinya? Fajar begitu egois. Seketika, ia menyesal. Semua ini terjadi karena ulahnya. Semua berawal dari keegoisannya. Ia tanpa ragu menyuruh adiknya melakukan hal berbahaya untuk membebaskannya. Walau sang adik sempat ragu, ia memaksa. "Tapi aku kesana naik apa?" tanya Nia waktu mendengar rencana Fajar yang berbahaya di telepon. "Ojek, angkutan umum, mobil sewaan. Pikir dong," katanya menggertakkan gigi. "Aku akan dibawa dengan mobil melewati hutan. Kau cegat saja di sana. Di belokan tengah hutan sebar pasir. Selanjutnya Mas Penny yang urus. Begitu mobil selip, kita kabur." "Oke," jawab adiknya tanpa pikir panjang. "Catat waktunya betul-betul," ujar Fajar sebelum menutup sambungan. Seperti apa yang diperkirakan, Nia melakukan apa yang diperintahkan kakaknya. Dia menebar pasir ke tikungan jalan yang ada di tengah hutan. Fajar yang diborgol di mobil bersama dengan yang lain menunggu dengan tegang. Saat memasuki hutan, dia bersiap-siap. Di dalam mobil, Fajar mendengar deru kendaraan lain mengejar.
Beberapa menyerempet bemper mobil yang membawanya. Mobil itu menaikkan kecepatan. Ia mengintip keluar. Sebuah tikungan tampak di depan. Segera Fajar berpegangan pada kursi erat-erat. Ketika sampai di tikungan, mobil berbelok dengan kecepatan tinggi. Pasir yang disebar membuat bannya selip. Kecelakaan pun terjadi. Beberapa orang terluka, namun Fajar dapat bertahan. Ia menarik kunci dari salah satu penjaga yang membawanya, melepaskan borgol dan melarikan diri. Nia sudah menunggunya di tepi hutan. "Di mana mobilnya?" "Mobil Mas Benny pergi, Mas. Supirnya takut," kata Nia. "Sialan." Fajar menendang batang pohon dengan kesal. "Kenapa nggak kamu cegah? Dia juga ninggalin aku. Lagian, kenapa Mas sampai ditangkap?" "Hei, jangan kabur!" Seruan dari penjaga yang selamat membuat mereka terpaksa lari ke hutan. Kemudian, sampailah ke desa terkutuk ini. Fajar tak pernah memberitahu Nia apa pekerjaannya, bagaimana dia mendapat uang-uang itu. Ia tak mau adiknya tahu. Namun semakin dewasa, Nia pasti sudah menduganya. Adiknya bukan orang bodoh. Meski begitu, selama ini adiknya tak pernah bertanya. Sebenarnya, pekerjaan Fajar bukan pekerjaan yang bersih. Tetapi, ia tak masalah selama mendapat hasil yang sesuai. Ia juga tak merasa bersalah telah melakukan pekerjaan kotor. Kehidupanlah yang bersalah, sebab memaksa Fajar mengambil pekerjaan itu. Memikirkan betapa keras hidupnya membuat Fajar sedih. Ia terbaring membelakangi adiknya, menyembunyikan air mata yang menetes di pipi. Seharusnya ia tak membawa adiknya dalam rencana itu. Seharusnya ia bilang saja bahwa Mas Benny lah yang salah. Seharusnya dia tak ikut Mas Benny. Seharusnya dia tak ikut Bibi Rohani. Seharusnya ayahnya tak mati. Dia ingin mengulang semua, tetapi tentu saja tak bisa. Ia menyalahkan nasib, menyalahkan kehidupannya, tapi kemudian ia menyalahkan pilihannya sendiri. Fajar tertidur dengan penyesalan. Laki-laki itu terbangun oleh suara petir yang menggelegar. Hari masih gelap. Dalam keremangan, ia melirik jam yang menunjukkan pukul 3 dini hari. Suara hujan bergemeletuk menghantam genting. Di sampingnya, Nia tidur dengan posisi meringkuk, membelakanginya. Fajar yang merasa peningnya memudar, menyelimuti sang adik dengan selimut tebal yang dipakainya. Ia bangun dan menyesap air dalam gelas di bagian dipan. Lantas melirik jendela yang tirainya tersingkap. Terlihat menuju sungai. Kamyangge menyeret mangsanya yang terbungkus rambut. Petir kembali menyinari makhluk mengerikan itu. Makhluk itu menoleh. Dengan jantung berdegup keras, Fajar meringkuk, berlindung dari pandangan makhluk mengerikan itu. Hingga hujan reda dan mentari mengintip celah awan mendung. Lelaki itu tak berani menutup mata. Benaknya berkelana. Ia mencari cara bagaimana dapat menghindari makhluk itu. Mungkinkah jika dia dapat menemukan di mana Desi atau siapa yang membunuh Dania, dia bisa keluar dari desa terkutuk itu. Menurutnya, hal itu patut dicoba. Ia akan mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.